Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah penyuntingan isi. Pada minggu yang lalu, saudara sudah belajar mengenai judul ya. Jadi judul yang baik dalam sebuah teks, baik itu adalah teks karya ilmiah maupun karya-karya non-ilmiah. Hari ini kita akan belajar mengenai paragraf ya. Jadi ketika saudara melakukan penyuntingan isi atau penyuntingan substansi ya dalam sebuah teks, itu sangat dimungkinkan Anda akan menyunting kesatuan dan kepaduan sebuah paragraf atau paragraf-paragraf dalam sebuah naskah. Baik, kita mulai dari pengertian paragraf terlebih dahulu ya. Paragraf adalah bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang dihubungkan secara utuh dan padu yang mendukung satu kesatuan pikiran. Lalu, paragraf ya ditandai dengan satu bertakuk, dua merenggang. Jadi dalam sebuah paragraf itu bisa ditandai bertakuk itu ada baris yang menjorok ke dalam ya. Biasanya dalam sebuah paragraf baris pertama itu menjorok ke dalam seperti ini ada contohnya, atau bisa saja merenggang. Artinya antar paragraf diberi ya spasi begini. Ini untuk sebagai penanda sebuah paragraf ya. Lalu paragraf itu harus berisi satu pokok pikiran ya. Tapi paragraf bisa saja tanpa kalimat utama ya. Ya, saya ulangi lagi ya, sebuah paragraf itu harus berisi satu pokok pikiran. Ya, tapi paragraf belum tentu memiliki kalimat utama. Tapi paragraf harus memiliki satu pokok pikiran. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat pada slide selanjutnya. Ini saya ambil dari Salindia Prof. Eko Ardono tentang tata wacana. Ya, ada beberapa tipe paragraf. Ya, yang pertama adalah koordinatif. Paragraf koordinatif itu adalah paragraf yang ya, kalimat-kalimatnya sederajat. Jadi paragraf ini memiliki satu pokok pikiran, ya, tetapi paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Bagaimana bisa? Baik, kita lihat ya. Jadi polanya itu adalah K1, K2, K3, K4. Jadi K itu kalimat ya. Semuanya sederajat. Mari kita baca bersama-sama ya. Langkah pertama menyusun sinopsis ialah menelaah isi buku yang akan dijadikan sinopsis. Titik. Langkah kedua ialah menuliskan kerangka pokok isi buku itu. Titik. Langkah ketiga ialah mengambil bagian-bagian uraian yang penting dari buku itu. Titik. Bagian-bagian itu ditata sesuai dengan kerangka buku. Titik. Selanjutnya ringkasan itu diketik. Nah, dari paragraf-paragraf ini tidak ada kalimat utamanya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah, maka jawabannya tidak ada. Tetapi kalau ada pertanyaan, apa ide pokok dari paragraf ini? Tentu saja Anda bisa menjawab, yaitu langkah-langkah dalam menyusun sinopsis. Ya, Anda mendapatkan ide pokok itu dari sebuah langkah, yaitu menyimpulkan. Ya, menyimpulkan ide pokok setelah Anda membaca paragraf tersebut. Ya, yang dicetak kuning ini adalah penanda ya atau perangkai antar kalimat dalam sebuah paragraf. Ya, jadi langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, bagian-bagian itu selanjutnya. Begitu ya. Jadi kalimat-kalimat ini polanya sederajat dan dalam paragraf ini tidak ada yang namanya kalimat utama, tetapi tetap ada ide pokok. Selanjutnya, ini ada kalimat utama. Kalimat utama letaknya di awal, kemudian kalimat penjelasnya posisinya sederajat. Ya, mari kita baca bersama-sama. Ada 3 hal yang harus kita kuasai kalau kita ingin mengarang. Titik. Pertama, kita harus menguasai bahan yang akan ditulis menjadi karangan. Titik. Kedua, kita harus menguasai bahasa yang akan digunakan untuk mengarang. Titik. Ketiga, kita harus menguasai teknik mengarang. Jadi, kalimat utama dalam paragraf ini adalah kalimat pertama. Ada 3 hal yang harus kita kuasai kalau kita ingin mengarang. Kemudian, kalimat utama yang terletak di awal paragraf ini dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas lainnya yang bersifat sederajat. Penandanya ada kata pertama, kemudian kata kedua, ada kata ketiga. Ya, kata pertama, kedua, dan ketiga merupakan kalimat
penjelas dari rasa ada 3 hal ini. Ya, jadi ini adalah wacana subordinatif tipe 1 yang mana kalimat utama berada di awal. Kemudian yang kedua, kalimat utama masih berada di awal, tetapi menggunakan pola pengembangan KP-nya tidak sederajat, ya, tapi KP-nya bertingkat. KP itu adalah kalimat penjelas. Baik, kita baca bersama-sama ya. Beberapa tahun yang lalu, guru SD di Kabupaten Semarang mengikuti pelatihan penyusunan sinopsis. Titik. Pelatihan itu diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Titik. Tempatnya di SD Bergaslor 1 Klepu. Titik. Letak SD Bergaslor itu sangat strategis, yaitu di tepi Jalan Besar Semarang Bawen. Nah, kalimat utama ada di awal, yaitu beberapa tahun yang lalu, guru SD Kabupaten Semarang mengikuti pelatihan penyusunan sinopsis. Ini kalimat utama. Lalu kalimat penjelasnya disusun secara bertingkat, yaitu KP1 dijelaskan oleh KP2, KP2 dijelaskan oleh KP3. Ya, jadi ini kalimat kedua ini menjelaskan kalimat utama ini. Ya, tapi kalimat ketiga ini menjelaskan kalimat kedua, begitu ya. Jadi kalimat penjelasnya disusun secara bertingkat. Selanjutnya, kalimat utama berada di akhir. Ya, kita baca bersama-sama. Pada tahun yang lalu yang menjadi juara lomba penyusunan sinopsis adalah guru SD dari Kabupaten Semarang. Titik. Begitu juga 2 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya juara itu juga dari Kabupaten Semarang. Titik. Kalau begitu, guru dari SD Kabupaten Semarang sudah 3 kali menjadi juara sinopsis. Kalimat utama berada di akhir, merupakan simpulan, ya. Ini ditandai dengan kalau begitu. Selanjutnya, kalimat utama berada di awal dan di akhir. Mari kita baca bersama-sama. Ada 3 hal yang harus dilakukan kalau kita ingin mengarang. Pertama, kita harus merumuskan topik. Kemudian topik itu kita analisis, unsur-unsurnya kita susun menjadi kerangka, selanjutnya butir-butir kerangka itu kita jabarkan menjadi paragraf-paragraf. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita hendak mengarang. Jadi kalimat utama ada di awal dan ada di akhir. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ketika kita menghilangkan salah satu kalimat, ya, kalimat yang pertama atau kalimat yang di akhir? Nah, tentu paragraf ini tetap menjadi paragraf yang utuh. Kenapa? Karena salah satu dari kalimat yang pertama atau kalimat yang terakhir itu adalah sebagai penguat saja. Ya, contoh, ketika saya hilangkan kalimat yang di akhir ini, apakah paragraf ini masih menjadi paragraf yang utuh? Jawabannya iya. Ya, karena kalimat yang di akhir itulah langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita hendak mengarang, itu merupakan penguatan dari kalimat pertama yang merupakan salah satu kalimat utama. Ya, begitu saudara penjelasan mengenai pengembangan paragraf. Jadi paragraf itu bisa disusun ya berdasarkan kalimat utamanya, yaitu dengan atau tanpa kalimat utama. Ya, kemudian yang intinya adalah paragraf itu harus memiliki ide pokok, ya, dan ide pokok itu bisa berada di kalimat utama, ya itu pasti, ya, tapi di sisi lain paragraf juga bisa disusun tanpa kalimat utama. Apabila ada kalimat utama, maka kalimat utama itu bisa berada di awal, bisa berada di tengah, bisa berada di akhir, bisa berada di awal dan di akhir. Ya, selanjutnya saudara bertugas untuk menyunting paragraf, ya. Silakan saudara buka Elena saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.